Pada video kali ini kita akan bahas tentang penjelasan yang lebih dalam lagi tentang layout atau konfigurasi dari anti-lock brake system. Di video sebelumnya kita sudah bahas tiga jenis layout ini dan penjelasan singkatnya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu lebih detail lagi. Nah, kita mulai yang channel layout yang pertama, yaitu 4 channel dan 4 sensor. Dia menggunakan 4 channel hidrolik. Masing-masing berarti dia bisa mengontrol tekanan hidrolik untuk tiap roda. Yang belakang dia juga menggunakan 2 channel. Dia bisa mengontrol tekanan untuk masing-masing roda. Dan dia juga menggunakan 4 sensor. Jadi tiap-tiap roda itu dipasangi satu sensor. Nah, apa penjelasan dari sistem ini kita bahas lebih dalam lagi. Nah, konfigurasi 4 channel dan 4 sensor, dia memiliki 4 hydraulic brake circuit. Nah, 4 ini sirkuit 4 channel dengan sensor untuk memonitor kondisi operasi dari 4 ban secara terpisah. Nah, jadi ada 4 hidrolik untuk tiap ban dan juga ada satu sensor untuk tiap ban. Nah, untuk kedua roda ban ini dikontrol secara terpisah berdasarkan informasi yang diperoleh dari sensor yang bersangkutan. Nah, ternyata dari penjelasan ini kita bisa tahu bahwa untuk roda depan dia dikontrol secara terpisah antara roda depan kanan dan kiri, dia berdasarkan sensor putarannya. Jadi kontrol yang roda depan kanan itu akan berbeda dengan kontrol roda sebelah kiri. Artinya tekanan pengereman yang nanti diatur antara kanan dan kiri itu berbeda tergantung dari kondisi tiap roda. Nah, ini saya kemarin di video sebelumnya berarti keliru ya. Ini kan saya artikan bahwa synchronous triggering of both solenoid valves. Nah, kan kemarin saya ragu-ragu juga. Ini menyebutkan, saya terjemahkan bahwa meskipun dia memiliki 2 channel, dia dikontrol dengan tekanan yang sama. Ya, kemarin saya jelaskan ini dikontrol dengan tekanan yang sama antara kanan dan kiri meskipun dia memiliki dua channel. Tetapi ternyata di penjelasan di teksnya dia menjelaskan bahwa karena dia memiliki 2 channel berarti dia mengatur masing-masing roda. Jadi kemungkinan bisa juga terjadi bahwa tiap roda itu memiliki tekanan rem yang berbeda, diatur dengan tekanan yang berbeda. Ingat bahwa tekanan untuk ABS ini adalah on off. Jadi on itu artinya dia melepaskan tekanan, off itu berarti dia meneruskan tekanan. Jadi hanya digital on off aja. Nah, jadi kedua roda yang depan itu dikontrol secara terpisah karena dia memiliki 2 channel. Jadi satu roda itu dengan sensor kecepatan sendiri dan juga aktuator berupa channel atau modulator atau solenoidnya itu sendiri-sendiri. Nah, itu untuk roda yang depan. Nah, namun demikian, 2 ban di aksel belakang itu secara berhubungan atau tersambung dikontrol dalam select low operating mode. Nah, jadi ya meskipun yang depan itu dia dikontrol secara terpisah, tetapi ternyata yang belakang dia menggunakan kontrol select low. Dia dikontrol secara bareng-bareng dengan menggunakan prinsip select low. Nah, apa itu select low? Itu kita bahas di sini. Nah, select low itu berarti bahwa kontrol unit akan menggunakan informasi dari ban yang lebih lambat di antara 2 ban belakang. Nah, jadi yang dijadikan input ke ECU yang nanti akan digunakan untuk mengontrol modulator tekanan pengereman itu berdasarkan putaran roda yang paling rendah di antara kedua roda tersebut. Nah, kemudian info putaran roda yang lebih lambat tersebut itu dijadikan dasar untuk mengatur tekanan rem untuk kedua roda tersebut. Nah, jadi sebagai inputnya untuk proses kontrolnya itu digunakan putaran roda yang lebih lambat. Nah, kemudian info itu akan dijadikan dasar untuk mengatur tekanan rem untuk kedua roda tersebut. Jadi pengaturan tekanannya itu sama antara kanan dan kiri. Berbeda dengan depan tadi ya. Depan tadi bisa berbeda. Nah, untuk yang belakang itu sama antara kanan dan kiri tekanannya. Kapan dia on, kapan dia off itu sama persis antara roda kanan dan roda kiri untuk roda belakang. Itu select low. Berarti select low itu gampangnya dia menggunakan input putaran roda yang lebih rendah. Nah, sedangkan select high itu berarti kontrol unit akan menggunakan putaran roda yang lebih cepat untuk dasar pengaturan tekanan rem untuk kedua roda.
Nah, kebalikannya berarti kalau slack height dia menggunakan input putaran roda yang lebih cepat sebagai input ke ECU untuk nanti digunakan sebagai bahan untuk mengontrol tekanan rem untuk kedua roda belakang. Nah, kenapa yang belakang itu menggunakan slack law? Nah, dengan menggunakan slack law operating mode untuk mengontrol dua ban pada rear axle, pada aksel belakang, itu ternyata bisa menjamin stabilitas arah kendaraan saat mengerem pada jalan yang tidak simetri atau pada belokan. Berbeda dengan menggunakan slack height operating mode. Jadi kita menggunakan slack law itu tujuannya adalah untuk menjamin stabilitas arah kendaraan, artinya arah kendaraan itu masih bisa dikontrol oleh driver itu ketika mengerem pada jalan yang tidak simetri, artinya gesekan antara kanan dan roda kanan dan roda kiri itu berbeda. Misalkan yang kanan itu melewati jalan yang licin, roda kiri dia melewati jalan yang kering, nah itu kan berbeda. Nah, ketika hal itu terjadi dengan menggunakan slack law itu bisa mengatasi masalah yang terjadi. Artinya meskipun dia berjalan di atas jalan yang tidak sama koefisien geseknya antara kanan dan kiri, arah itu masih bisa dikendalikan oleh driver atau masih bisa stabil. Nah, selain itu juga dia juga bisa menjamin stabilitas arah ketika dia berbelok dengan menggunakan slack law operating mode, berbeda dengan menggunakan slack height. Nah, barangkali dengan penjelasan ini tidak begitu mudah dipahami apa itu slack law dan apa itu slack height. Nah, oleh karena itu kita akan bahas lebih detail lagi apa itu slack law dan apa itu slack height. Nah, dimulai dari slack law. Slack law itu yang dipakai acuan adalah putaran roda yang terendah. Nah, sebagai contoh, ini adalah sebuah kendaraan. Dia berjalan di kasus jalan yang asimetri, artinya koefisien gesek antara kanan dan kiri itu berbeda. Sebagai contoh, yang kanan dia melewati jalan yang licin, sedangkan yang kiri dia melewati jalan yang kering. Nah, ini adalah arah kendaraan maju kendaraannya adalah ke atas. Ini adalah majunya. Nah, jadi bayangkan ketika dia melaju ke depan kemudian direm. Nah, direm kondisi sebelah kanan licin, sebelah kiri kering. Nah, ingat kita hanya fokus di roda yang belakang ya, karena yang roda depan tadi kita sudah ketahui untuk yang 4 channel 4 sensor, yang roda depan itu dikontrol secara terpisah antara kanan dan kiri. Nah, kita fokus roda belakang. Roda belakang dia menggunakan 2 sensor dan 1 channel. Ya, meskipun pakai 2 channel juga dia sama aja ya, dia dikontrol dengan tekanan yang sama. Ya, tapi untuk menjelaskannya kita bayangkan 2 channel 1 sensor, artinya dia mendeteksi putaran roda kanan dan kiri, kemudian 1 channel dia berarti mengatur tekanan yang sama antara roda kanan dan roda kiri. Nah, ketika direm itu roda belakang dapat tekanan hidrolik ya, jadi dari kondisi berjalan kemudian kita rem, berarti yang roda belakang ini karena kita fokus di roda belakang dia mendapatkan tekanan rem, dia mendapatkan tekanan hidrolik. Nah, karena yang roda sebelah kanan itu licin, berarti dia cepat mengalami lock. Berarti roda kanan itu dia akan lebih cepat melambat dibanding dengan roda kiri karena dia licin. Licin artinya koefisien geseknya atau gaya geseknya itu lebih rendah dibanding dengan yang kiri, sehingga yang kanan itu akan lebih cepat mengalami lock atau dia kecepatan putarnya itu akan lebih cepat melambat dibanding dengan yang kiri. Nah, artinya kecepatan putarnya yang kanan itu lebih kecil dibanding dengan kecepatan putar yang kanan ini, kecepatan putarannya itu lebih lambat dibanding dengan roda kiri. Nah, yang dipakai ECU itu adalah kecepatan roda yang terendah, yaitu yang kanan. Nah, ketika kecepatannya itu lebih cepat menurun, berarti dia kemungkinan lock itu lebih cepat dibanding dengan yang roda kiri. Nah, karena yang dipakai itu adalah input putaran roda sebelah kanan, dan kemudian ketika diproses oleh ECU dia menentukan bahwa ternyata roda kanan itu hampir lock, maka tekanan akan dilepaskan untuk kedua roda belakang. Nah, ini adalah tujuannya kenapa kita menggunakan slack law. Slack law itu artinya kita menghindari roda dengan putaran yang rendah itu mengalami lock. Nah, dalam kasus ini karena yang licin itu sebelah kanan, berarti dia menghindari roda kanan lock. Terus apa hubungannya dengan stabilitas arah kendaraan, stabilitas directional stability?
Nah, bayangkan kalau kita menggunakan select height. Kalau select height berarti kita gunakan putaran roda yang lebih tinggi, yaitu roda sebelah kiri. Nah, karena yang lock itu lebih cepat yang kanan, berarti echo itu tidak akan mendeteksi lock pada roda sebelah kanan. Jadi ada kemungkinan roda kanan lock, tetapi echo tidak mendeteksi lock karena yang digunakan adalah yang kiri. Nah, akibatnya itu modulator akan tetap memberikan tekanan. Nah, dengan demikian kanan akan lock dan roda kiri tidak lock. Kanan gaya geseknya lebih rendah dibanding dengan gaya gesek sebelah kiri. Akibatnya kira-kira gerakannya seperti ini. Ini kan maju, kemudian direm. Roda kanan untuk lock, roda kiri tidak lock. Berarti yang kanan itu gaya geseknya lebih kecil dibanding dengan yang kiri. Berarti dia akan ketekan sini lebih besar. Jadi dia akan gini. Nah, karena yang kanan itu licin, dia lock, berarti dia gerakannya ini. Nah, belok gini. Nah, jadi stabilitas arahnya akan terganggu ketika kita menggunakan select height. Nah, berbeda dengan menggunakan select low. Select low dia menghindari roda kanan lock, berarti dia akan mempertahankan untuk kedua roda belakang dia tidak lock. Nah, dia akan lurus. Meskipun efek negatifnya yang kiri itu akan berkurang gaya pengeremannya. Akibatnya stopping distance atau jarak pengeremannya itu lebih jauh dibanding dengan ketika kita bisa mendekati yang kiri itu yang hampir lock. Jadi yang kalau misalkan tidak mengalami gangguan stabilitas menggunakan select height itu menghasilkan jarak pengereman yang lebih pendek. Nah, itu adalah yang select low. Untuk kasus jalan yang tidak simetri. Nah, saya kira cukup sekian. Karena suara saya habis, kita lanjutkan di video selanjutnya, melanjutkan materi ini. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.